Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawang. Dalam seri pertama ini dibantu oleh pemain-pemain Mamo sebagai Kertanegara, Harry sebagai Diah Wijaya, Narto B sebagai Arda Raja, Iwan sebagai Prana Raja, Wawan sebagai Gangga Dara, Benny sebagai Jarawaha, Petrus sebagai Jaran Bangkal, Suryate sebagai Jaran Lejong, Yayu sebagai pelayan, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Pada tahun Saka 1206 atau 1284 Masehi, kekuasaan Raja Kertanegara mencapai puncaknya di Singasari. Pulau Bali berhasil ditundukkan. Demikian pula Kerajaan Gurun, Bakulapura, Pahang, Sunda dan Madura. Demikianlah Singasari atau Tumapel semakin mengembangkan sayap kekuasaannya di luar Pulau Jawa. Kertanegara masih belum merasa puas. Dia mulai melihat kemungkinan untuk menundukkan Swarnabumi. Maka pada bulan Agustus 1286, pasukan Singasari berangkat ke negeri seberang untuk mengebut perang. Dan ternyata Swarnabumi berhasil ditaklukkan. Raja Tribuana Raja Maulia Warmadewa menyerah.
6 tahun kemudian, setelah menaklukkan negeri Melayu, pada tanggal 17 April 1292, Kertanegara mengeluarkan prasasti Camunda. Salam bahagia ya Sang Prabu. Salam bahagia wahai Sang Siwa Buddha. Terima kasih. Salam kalian kuterima dengan senang hati. Mudah-mudahan berkenan pula bagi para dewa yang bersemayam di atas langit. Kalian semua kuundang untuk berkumpul di Pendapa Agung ini agar menjadi saksi hidup dengan adanya prasasti yang baru saja dirampungkan oleh Sudarma Papati. Kita semua mengerti, ada banyak yang bisa kita capai dengan gemilang tahun-tahun terakhir ini. Singasari bukan lagi sebuah tempurung yang mengapung di Muara Sugalu, melainkan telah berganti wajah menjadi sebuah armada kapal perang yang ditakuti negeri-negeri lain yang jauh. Arca Amoga Pasa yang kutanam di permukaan Swarna Bumi adalah bukti yang tak bisa disangkal, sekalipun oleh orang yang kurang berpengetahuan. Memang benar, Gusti. Apa yang telah diraih Singasari merupakan kebanggaan yang tak bisa dipungkiri. Nah, itu semua berkat jerih payahmu juga, Paman Lembusora. Juga jerih payah kalian, Ranggalawe, Nambi, Kebu Anabrang, menantuku Tiah Wijaya dan Ardaraja. Kau pun ikut berjasa, Paman Banyak Kapuk, Gajah Pagon, dan Rapodang. Semua ini adalah pekerjaan kita semua. Bukankah demikian? Benar, Sang Prabu. Nah, sekarang dengar. Pekerjaan yang baik sudah sepantasnya mendapat hadiah atau penghargaan. Sebaliknya, pekerjaan yang buruk yang sering dilakukan para pemalas dan sok pintar sudah seharusnya diberikan hukuman untuk peringatan bagi yang lain. Banyak Wide contohnya. Dia kulorot kedudukannya dari Reklian Demung menjadi adipati di Sumenep karena menentang kebijaksanaanku. Juga Ramapatiku pecah karena tidak setuju ketika aku merencanakan menyerbu ke Swarna Bumi. Itulah hukuman yang setimpal bagi para penentang, pembangkang, dan pengkhianat negeri Singasari. Menantuku, Tiah Wijaya. Daulat Ayahanda Prabu. Dan kau juga, Ardaraja. Daulat Ayahanda Prabu. Dalam prasasti Camunda yang baru saja dirampungkan, tercantum keputusan Kertanegara sebagai raja yang syah di Singasari. Di atas lempengan batu ini, aku mengucapkan terima kasih yang besar atas jasa-jasa mereka yang telah membantu seluruh usahaku. Dan kepada mereka aku akan memberikan penghargaan yang layak, baik jasa yang besar maupun yang kecil. Semua akan mendapat imbalan dari pemerintah Singasari. Dan kalian berdua, Tiah Wijaya dan Ardaraja, kutugaskan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian penghargaan itu. Ingat, jangan sampai ada yang tercecer. Semua yang telah berjasa harus ikut menikmati hasilnya. Daulat Ayahanda Prabu, Ananda akan melaksanakan perintah sebaik-baiknya. Demikian pula Ananda akan menjunjung tinggi perintah Ayahanda Prabu. Nah, kalau begitu, pertemuan di Pendapa Agung ini
aku tutup sampai di sini. Dan tak lupa, kita panjatkan puji syukur pada para dewa yang telah memberi berkah pada kita semua. Salam bahagia ya Sang Prabu. Salam bahagia wahai Sang Siwa Buddha. Kakang Jarawaha, kupikir raja kita sekarang ini hebat sekali. Di mana letak kehebatannya menurut pendapatmu, Adi Ganggadara? Ya, dia tegas dan tergolong seorang raja yang berani. Iya. Bayangkan, Suwarna Bumi yang megah dapat ditundukkan tanpa kesukaran. Aku bangga bisa mengabdi pada raja seperti Prabu Kertanegara. Aku pun bangga mempunyai raja seperti beliau. Tapi aku mempunyai alasan yang berbeda. Ya, dengan dibuatnya prasasti Camunda, semakin tampak kearifan dan kebijaksanaan beliau. Seorang raja besar bersedia menekuk leher, menundukkan wajah untuk mengucapkan rasa terima kasih pada bawahannya. Itulah yang luar biasa. Kukira belum pernah terjadi sebelum Prabu Kertanegara. Ya, benar Kakang. Semua jasa orang, baik yang kecil maupun yang besar, baik dari kalangan bawah, menengah atau golongan atas, semua diperhatikan dan diberikan penghargaan. Rasanya pekerjaan kita tidaklah sia-sia. 2 kali aku terlibat peperangan bersama pedang kebanggaanku ini. Pertama, ketika menyerang Pulau Bali, dan kedua, ketika merebut ibu kota Suwarna Bumi. Dan sekarang pangkatmu naik menjadi perwira muda. Ya, dan Kakang Jarawaha menjadi perwira tinggi. Dan atasan kita, Tuan Pranaraja, naik pangkat menjadi... Kakang Jarawaha, bukankah itu Tuan Pranaraja? Iya. Pasti ada sesuatu yang penting. Tidak biasanya sepagi ini Tuan Pranaraja datang ke barak prajurit. Sarungkan pedangmu Ganggadara. Negara Singasari aman. Dan kita belum merencanakan perang lagi dengan negara lain. Oh iya, maaf Tuan. Tidak biasanya Tuan mengunjungi barak prajurit sepagi ini. Aku ada perlu dengan kalian berdua. Mari kujelaskan di dalam. Gurawan? Iya, memang hamba pernah mendengar nama desa itu sebagai tempat tinggal Empu Hanggareksa. Kalau tidak salah, letaknya berdekatan dengan desa Jasunwungkal. Kalau kau sudah tahu letaknya, itu lebih bagus. Oh, jadi Empu Hanggareksa juga diundang ke istana? Tentu saja. Karena dia tergolong orang yang berjasa terhadap pemerintah Singasari. Hampir seluruh senjata milik perwira Singasari adalah buatan Empu itu. Benar, Tuan. Senjata yang ampuh memang ikut mempengaruhi semangat dan keyakinan seorang prajurit. Kalau begitu, kalian siapkan kuda dan perbekalan yang cukup untuk di perjalanan nanti. Apakah hari ini juga kita akan berangkat, Tuan? Ganggadara, tak baik menunda-nunda tugas yang diberikan oleh seorang raja. Matahari telah tinggi. Panasnya menyengat membuat musim kemarau nampak gersang. Seluruh kota Singasari bermandikan keringat. Mendadak, debu-debu jalan berterbangan, bercampur baur dengan daun-daun kering yang gugur ke bumi. Ketiga-tiga ekor kuda berlari bagaikan terbang. 3 binatang perkasa itu terus berlari menuju perbatasan kota untuk kemudian meninggalkan Singasari.
Sepertinya tuan bertiga ini datang dari jauh. Apakah kau sama sekali tidak mengenal lencana keprajuritan? Kami adalah prajurit-prajurit Singasari. Yang sedang kau ajak bicara ini adalah Panglima Muda tuanku Pranaraja. Kami mengemban tugas dari Sang Prabu Kertanegara. Ampun Gusti, hamba benar-benar tidak tahu. Hamba memang orang bodoh dan pantas dihukum. Sudahlah. Tak ada perlunya memberimu hukuman. Kami hanya mau menginap di rumah ini barang semalam. Masih adakah ruangan kosong? Masih Gusti, tapi tempatnya di belakang. Apa? Kau suruh kami tidur di ruangan belakang? Berani sekali kau merendahkan martabat kami. Ampun Gusti, bukan maksud hamba merendahkan martabat Gusti bertiga. Tapi rumah penginapan hamba ini tidak besar. Ya, hanya ada 7 ruangan dan di bagian depan sudah ditempati orang. Itu, di bawah pohon sawo itu ada 2 ruangan yang cukup nyaman. Kami tidur di situ saja. Ampun Gusti, ruangan itu sudah ada yang menempati. Suruh saja mereka pindah ke belakang. Katakan bahwa kami membutuhkan ruangan itu untuk istirahat. Ampun Gusti, hamba tidak berani mengatakannya. Apakah orang-orang itu menurut kau keturunan dewa hingga kau pantas merasa takut? Kau pengecut. Biar aku yang akan bicara dengan orang itu. Mana dia? Apakah ada di sini? Ada Gusti. Mereka ada di sini. Itu dia. Itu Gusti yang duduk berdua di sudut ruangan itu. Selamat malam tuan-tuan. Agaknya tuan-tuan membutuhkan ruangan yang nyaman untuk istirahat malam ini. Iya. Iya. Agaknya tuan-tuan baru saja berjalan jauh. Iya, benar. Kalian siapa? Kami ini orang lontang-lantung. Saya Jaran Bangkal. Dan adikku ini bernama Jaran Lejong. Kalau memang diperlukan, tuan-tuan bisa minta penjelasan lebih jauh pada pelayan itu tentang diri kami. Kami datang kemari hanya untuk menginap. Tidak mempunyai tujuan yang lain lagi. Bagaimana adik Jaran Lejong? Terserah Kakang saja. Baiklah. Kami tahu bahwa tuan-tuan adalah prajurit Singasari yang sudah sepantasnya dihormati. Karena itu, kami akan mengalah saja. Ambillah ruangan tidur kami yang di depan itu untuk istirahat. Terima kasih Tuan Jarang Bangkal. Ayo, adik Jaran Lejong. Kita pindahkan barang-barang kita ke ruangan belakang. Baik, Kakang. Ada apa pelayan? Gusti, kami harapkan berhati-hati. 2 orang itu agaknya punya niat yang kurang baik, Gusti. Kau tahu banyak tentang mereka? Mereka orang-orang jahat, Gusti. Mereka suka merampok orang-orang yang kemalaman di jalan, Gusti. Oh, begitu. Baiklah. Terima kasih atas peringatanmu, pelayan. Sebenarnya hendak pergi kemana Gusti bertiga ini? Kami akan ke desa Kurawan. Oh, Kurawan sudah tidak terlalu jauh dari sini, Gusti. Untung Gusti menginap di Jasun Bungkal. Memang kenapa? Jalan ke Kurawan agak sulit ditempuh pada malam hari, Gusti. Harus berhati-hati.
karena banyak jurang dan tebing yang berbahaya. Baiklah. Pergilah pelayan. Biarkan kami istirahat malam ini. Baik, Gusti. Maaf, hamba telah mengganggu. Selamat malam, Gusti Pranaraja. Iya. Mengapa berhenti, Tuan? Menurut keterangan pelayan rumah penginapan itu, setelah kita melewati 3 gugusan bukit di depan, barulah kita memasuki perbatasan desa Kurawan. Kalau begitu, kita jalan terus, Tuan. Mengapa berhenti di sini? Sebentar. Jalan yang harus kita tempuh semakin sempit dan berbahaya. Kita harus berhati-hati, Ganggadara. Oh, awas, Tuan! Ada pohon roboh! Hei, bukankah kau Jaran Bangkal dan Jaran Lejong? Apa maksud kalian merobohkan pohon ini di tengah jalan? Maksud kami adalah untuk menghalang-halangi perjalanan kalian bertiga. Kurang ajar. Tenang, Ganggadara. Tenang saja. Aku tahu siapa mereka. Bukankah kalian bermaksud merampok kami? Tidak. Kami hanya ingin minta ganti rugi. Ganti rugi apa? Kami tidak pernah merugikan kalian. Semalam kalian tidur nyenyak di ruang penginapan itu. Sedang kami hampir tak bisa tidur. Iya, kami tidur di kerubutan nyamuk dan kepinding. Apakah itu bukan kerugian namanya? Baik. Sekarang apa yang ingin kalian lakukan? Kalau kalian mau memberi kami 50 ringgit, maka kami akan membiarkan kalian melewati jalan ini. Jarang Bangkal. Apakah kau tidak tahu sedang bicara dengan siapa? Kami adalah prajurit. Kami tidak akan mempan digertak dengan cara seperti itu. Begundal Kertanegara. Kami bukan hanya menggertak. Kalau kalian tidak bersedia memberikan apa yang kami minta, maka kalian pasti akan menyesal. Jarawaha dan kau Ganggadara, aku muak melihat tampang 2 orang itu. Cepat bereskan mereka. Baik, Tuan. Ayo Jaran Bangkal dan Jaran Lejong. Kalau kalian menginginkan 50 ringgit, cabutlah pedang dan hadapilah Jarawaha dan Ganggadara. Bagus. Ayo, Adi Jaran Lejong. Kita orang lontang lantung. Untuk apa gentar pada tikus-tikus piaraan Kertanegara? Bagus. Agaknya kali ini kita mendapat lawan yang sepadan. Adi Jaran Lejong. Cepat bereskan mereka, Jarawaha. Apa yang kalian tunggu? Bagaimana Jaran Bangkal dan Jaran Lejong? Kalian masih menginginkan 50 ringgit? Tidak. Ayo. Kami menyerah. Silakan. Ayo. Silakan tuan-tuan lewat jalan ini. Ayo bicara. Iya. Kami tidak akan mengganggu lagi. Tidak semudah itu. Kalian telah berani melawan prajurit Singasari dan bahkan menghina Prabu Kertanegara. Untuk itu, kalian harus dihukum.
Ampun Tuan, ampun Tuan. Kami mengaku bersalah Tuan. Ampun Iya, Tuan. Iya. Kami menyesal sekali. Kami sungguh-sungguh menyesal telah berani mengganggu tuan-tuan. Tidak mudah mengampuni kesalahan seperti itu. Mana tangan kalian? Ayo, ulurkan ke depan. Iya. Aku akan memotongnya. Ayo. Tuan. Walaupun Jaran Bangkal dan Jaran Lejong merintih sambil membentur-benturkan kepalanya di tanah tanda menyesal, tapi Prana Raja tidak menyarungkan kembali pedangnya. Bahkan dia melangkah dengan garang mendekati dua perampok malang itu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutannya? Apakah Jaran Bangkal dan Jaran Lejong akhirnya harus kehilangan tangannya? Silakan menanti seri berikutnya.